wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Norfaiza, NPM 30619230001, mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika di STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah permainan matematika yang diampu oleh Ibu Rahmita Yuliana Ghazali, MPD. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman saya Hatmawati, Syaidah, dan Helmatut Dinia yang telah berpartisipasi dalam pembuatan video ini. Di sini saya akan mengambil permainan ludo yang mana saya modifikasi sedikit. Untuk cara bermainnya tetap sama seperti ludo biasa, beri nama yaitu ludomet. Di sini ada konsep geometri dan ada konsep bilangan bulat. Konsep geometrinya terletak pada jalan untuk menuju ke finish, yaitu saya letakkan bangun datar dan bangun ruang di jalan-jalan untuk menuju finish ini. Dan konsep bilangannya di situ mereka akan menghitung dadu, di sanalah konsep bilangan bulat terjadi. Untuk melihat cara bermainnya, ayo kita lihat sama-sama. Mau ngapain nih Pak ngumpulin kita di sini? Ini nih teman-teman, sebenarnya Upa di sini mau ngajakin kalian untuk main game ludomet, di mana di situ tuh kita sambil belajar. Mana permainannya, penasaran aku Ini nih permainan, tunggu ya, Upa siapin. Jadi ini permainannya sama saja dengan ludo biasa, cuma Upa modifikasi, ada unsur matematikanya. unsur matematika seperti apa Pak? Nah, di sini nih kita akan belajar sambil bermain. Yang intinya tuh kita mengingat rumus dan sifat-sifat dari bangun datar dan bangun ruang. Nah, coba kita main yuk. Ayo. Jadi gini guys, cara mainnya tuh ada 4 anak kan, ini ada 4 tidak, ada 4 pion. Nah, di sini kita sesuaiin dulu aja warnanya. Sini ada warna kuning, kita taruh di warna kuning. Kan ini ludo biasanya orangnya berempat kan, karena kita cuma bertiga ya kita ambil aja ini rumahnya bertiga, kita kosongin satu. Gak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa, kalaupun mainnya orangnya berdua kita hadap-hadapan, misalnya di A atau di H atau di M atau di T, hadap-hadapan. Kalau berdua karena kita bertiga ya kita kosongin aja satu di hijau. Oh iya, siap. Terus ini cara mainnya gimana Pak? Cara mainnya biasa aja, cuma Upa modifikasi sedikit. Di sini kan kita harus meletakkan anak-anak dari pion ini ke rumahnya yang paling besar kan di sini. Cuma Upa modifikasi dulu. Jalannya itu harus menjawab pertanyaan yang ada di kolom di jalan tersebut. Misalnya di sini kan ada bangun datar nih, segitiga, kita cabut dulu bangun datar. Misalnya ada pertanyaannya berapa sentimeter bangun tersebut? Karena di sini segitiga sama sisi pasti 3 kan. Nah, di situ bisa meletakkan pionnya di situ. Kalau salah kita mundur 2 langkah. Itu. Kalau bangun ruang kita cabut aja bangun ruang. Oh jadi disesuaikan aja ya Pak, gambar yang ada di jalannya permainan sama yang cabutannya. Iya, sesuaiin aja. Misalnya kita dapat bangun datar ya cabut di cabutan bangun datar warna ungu. Kalau kita dapat bintang ya kita cabut aja yang di oranye. Misalkan kita dapat bangun ruang ya cabut aja ini yang hijau toska. Oh, iya, Paham nggak? Paham. Kalau kita mainnya bertiga terus siapa yang kasih pertanyaan? Nah, misal kamu kan yang jalan, jadi kamu jalan, terus teman kamu yang selanjutnya yang cabutin ini kartu. Pertanyaan. Iya. Terus yang megang kunci jawaban juga dia. Gitu. Jadi dia yang menentukan kesalahan. Jadi misalnya kamu di sini kan bangun datar, dia yang cabutin. Dia yang cabutin, misalnya dia ngasih pertanyaan. Coba misal satu. Berapa titik sudut bangun tersebut? Nah, kamu jawab. Kamu jawab. Dia yang pegang kunci jawaban. Gitu cara mainnya. Udah paham belum? Paham. Kalau udah paham, kita mulai main yuk. Ayo. Mulai jalannya kita cari dadu yang paling besar dulu ya. Kayak seperti biasa. Ini misalnya Upa dulu ya. Ini Upa berapa ya? Coba 4. Kamu coba. Ya. Jadi Mana yang kita? pertama aku ya. Iya, jadi gini kan. Kamu pertama, terus aku, terus
6 juga. Ini upayakan dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bangun apa itu? Bangun datar. Betul. Sekarang aku beri pertanyaan untuk lupa. Apa rumus ruas bangun tersebut? Rumus ruasnya apa ya? Syarat. Ayo. PR kuadrat? Betul nggak? Betul. Oke, menetap. Terus Sekarang giliran Helma. Aku ya. Aku main ya. iya. 4. 1, 2, 3, 4. Bangun apa itu? Bangun ruang. Oke, aku kasih pertanyaan ya. Apa rumus volume bangun tersebut? Apa ya? Rumah 4. Kenapa belok kan? Ubus belok ubus nih. Kalau kamu lupa berarti kamu dianggap salah ya. Kalau kamu salah kamu harus mundur 2 langkah. 1, 2. Iya. Few moments later. Nah, karena si kuning dapat 2, misalkan dia ingin ngejalanin ini, coba kamu jalanin, Kak. 1, 2. Nah, karena tertumbuk, si kuning tetap menjawab dulu. Ini kan bangun datar. Jadi kita cabut dulu nih bangun datar. Sebutkan ada berapa titik sudut bangun tersebut. Karena ini bangun lingkaran, jadi tidak mempunyai titik sudut. Nah, betul. Jadi si merah akan kembali ke rumahnya. Oh. Nah, karena si biru dapat 3, jadi kita jalanin ini 3. 1, 2, 3. Nah, dapat bintang. Jadi kita cabut dulu. Kita cabutkan. Jadi kartu bintang ya. Maju 3 langkah. Nah, jadi kita harus mematuhi perintah dari kartu bintang. Katanya maju 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, di sini sama-sama biru kan. Jadi kita boleh sini keduanya tidak harus menjawab lagi karena sama-sama warna. Kalau tadi kan kuning sama merah. Karena kuning berhasil menjawab, jadi merah yang tersingkirkan. Kalau ini sama warna tidak perlu, gitu. Oke, paham. Nah, tuh 6. Aku 6. maju ya. Iya. 1, 2, 3. Wah, udah cukup. Berarti aku mundur ya? Iya, gitu aja sama kayak permainan 4, ludo 5, biasa. 6. Nah, kembali lagi dong. Untuk yang ingin memenangkan permainan ini, semua pion harus masuk ke dalam rumah. Harus semua pion dulu masuk ke dalam rumah. Jadi semuanya harus melewati jalan ini terlebih dahulu. Gitu cara mainnya. Begitulah cara bermain Ludomed. Anak-anak akan antusias dan berusaha untuk memenangkan permainan tersebut. Alhasil mereka akan belajar tentang bangun ruang dan bangun datar. Mereka akan mengingat sifat-sifat dan rumus-rumus dari bangun tersebut dengan cepat karena menginginkan kemenangan. Terima kasih telah menonton. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran dari permainan Ludomed ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.